Oke, Shalom saudara. Nama saya Relon Star. Saya melayani di sebuah gereja GPKDI Bojong Indah dan pelayanan saya bergerak dalam bidang pencegahan narkoba dan obat-obatan terlarang, khususnya buat anak muda yang saat ini sedang marak sekali ya saudara untuk pemakaian obat-obatan terlarang. Dan itulah passion saya di situ, yaitu dengan mengadakan seminar-seminar atau penyuluhan-penyuluhan atau menceritakan kesaksian saya bagaimana saya bisa terikat dengan narkoba selama 7 tahun dan kemudian akhirnya dengan anugerah Tuhan saya bisa lepas dari jerat candu tersebut. Dan sekarang saya banyak menginspirasi orang lain melalui buku saya juga yang saya tulis. Ini buku Gramedia tahun 2010 terbit. Aku bebas dari jerat narkoba. Oke, tapi saat ini saya ingin berbagi kepada Anda semua, khusus untuk Anda yang saat ini sedang mengalami kehancuran hidup atau keterpurukan. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana bisa bangkit dari kegagalan hidup dan meraih kehidupan yang penuh dengan keberhasilan? Saya ingin berbagi satu ayat kepada Anda semua yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang kedua, saya ingin share pada Anda semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kalau Anda saat ini sedang mengalami kehancuran hidup dan Anda sedang ditarik-tarik oleh nikmatnya dunia ini, pergaulan yang buruk bisa membawa Anda, menyeret Anda kepada kehancuran hidup. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda mengalami hal tersebut? Firman Tuhan katakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pada kita diberikan Tuhan satu budi atau mind untuk kita berpikir dengan jernih. Mana yang harus kita lakukan, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan di dalam diri setiap manusia ada yang namanya God spot, atau satu ruang di mana di dalam ruang tersebut Allah bisa berbicara. Nah, saudara jangan abaikan God spot tersebut. Suara-suara di hati nurani Anda jangan diabaikan. Banyak orang mengabaikan suara-suara kecil yang bisa menyuarakan kebenaran-kebenaran itu di dalam hati nurani. Ketika Anda mengabaikan God spot melalui suara hati nurani Anda, di situ Anda akan mengalami kehancuran, keterpurukan hidup. Apa yang Anda lakukan saat hidup Anda hancur? Berubahlah. Yang pertama adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan memberikan Anda berpikir, you are a diamond. Hidupmu adalah diamond, berlian. Jangan mau dirusak oleh hal-hal yang hanya diberikan sementara aja, kenikmatan sementara aja oleh dunia ini, tetapi keluar dan bangkit kembali dan buatlah sesuatu yang baru dalam kehidupan Anda, pelan-pelan, tetapi pasti, dan libatkan Tuhan dalam setiap perubahan hidupmu. Karena kasih Tuhan itu gak sama dengan kasih manusia. Kasih Tuhan sangat besar. Dia mau menerima siapapun yang mau kembali kepada Tuhan. Mari buka hatimu saat ini. Tuhan mau menerima dirimu apa adanya, sehancur apapun, seburuk apapun, sedalam apapun kamu udah pernah jatuh, tapi Tuhan bisa mengangkat Anda kembali. Kemudian yang kedua, apa yang bisa Anda lakukan ketika Anda mengalami kehancuran hidup? Yang kedua adalah cari komunitas atau temukan orang-orang yang bisa mensupport hidup Anda untuk bangkit kembali. Pasti ada. Karena dalam hidup seorang Daud, pasti ada Yonatan yang Tuhan berikan kepadanya. Yaitu orang-orang baik yang mengingatkan dia, yang bisa mensupport dia, menarik dia kembali supaya dia bangkit. Tetapi dalam hidup Daud ada juga Saul, mana orang-orang terus mengejar-ngejar dia, mencari kejatuhannya, mengetahui kelemahan Daud dan berbuat hal-hal yang tidak baik kepada Daud. Dalam hidup
ini pasti ada Saul-Saul, namun pasti ada Yonatan-Yonatan. Nah, Anda jika sedang mengalami kehancuran hidup saat ini, temukan orang-orang yang bisa mensupport Anda kembali bangkit. Pasti ada. Kalau Anda berkata saat ini, udahlah, nggak mungkin, semua orang menghakimi saya, semua orang ngomongin kejelekan saya. Belum tentu semua orang melakukan hal tersebut, tapi pasti dari antara 10 orang yang menghakimi Anda karena Anda hidupnya udah jatuh, pasti ada 1-2 orang yang Tuhan berikan, yang Tuhan kirim untuk mengangkat Anda kembali, yang bisa mensupport Anda. Nah, temukan orang-orang seperti itu dalam lingkungan dekat Anda. Jadi yang pertama, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang kedua, temukan orang-orang yang mengasihi Anda, yang bisa mensupport Anda sehingga Anda bisa bangkit kembali. Pasti ada. Amin. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan Anda berjalan sendiri. Even dalam lembah kekelaman, Anda tidak sendirian. Karena Tuhan pasti mengirimkan orang-orang yang baik, yang bisa tidak melihat dosa yang Anda lakukan, tetapi bisa mengangkat Anda kembali dari kejatuhan. If you are broken, you don't have to stay broken, because Jesus is there for you. Jika Anda hancur atau jika Anda rusak, kamu gak perlu tinggal dalam kehancuran itu, tapi kamu bisa berbalik, berputar arah, karena Tuhan selalu ada di sana bagi Anda. Dia bisa menerima Anda kapanpun Anda mau berbalik kepada Dia. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Berapa kali pun Anda mengalami kejatuhan, berapa kali pun Anda mengalami kegagalan hidup, seketika itu Anda bangkit kembali, saat itu juga Tuhan akan langsung menerima hidup Anda. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari, buat teman-teman yang saat ini melihat kanan kirinya ada yang mengalami kejatuhan hidup, jangan dihakimi, no. Tetapi silent, jangan diomongin. Silent, doakan dia. Dan kalau bisa, tunjukkan kasih Anda kepada orang tersebut. Nyatakan kasih Anda supaya dia bisa kembali menerima kasih Tuhan melalui orang-orang yang di sekelilingnya. Nyatakan kasih, karena jika Anda berbuat baik, Anda akan mengalami lagi hal yang baik. Tapi kalau Anda menghakimi orang yang jatuh dalam dosa, Anda juga suatu saat akan mengalami hal yang tersebut. So, hidup ini balance, hidup ini seimbang dan sangat fair. Kamu menabur yang baik, kamu akan menuai yang baik. Tapi kalau kamu menabur yang jahat, menghakimi orang yang jatuh, atau mengabaikan orang yang jatuh, nyuekin orang yang jatuh, maka kamu juga suatu saat akan mengalami hal tersebut. Cepat atau lambat, tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, kondisi Anda saat ini berada di fase yang mana? Anda yang sedang mengalami kejatuhan, atau Anda yang sedang melihat ada orang kanan kiri Anda terjatuh, lakukan hal yang benar, maka Tuhan juga akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan saudara. Ada yang jatuh saat ini bangkit kembali, maka tangan Tuhan terbuka buat Anda. Oke, thank you. Sekian kesaksian saya. God bless you.